Pemirsa, Anda menyaksikan sekilas info bersama saya, Michael Yusuf Prang. Dan pada kesempatan ini, topik utama kita adalah Probabilistic Inventory Model atau model inventory probabilistik. Kita masuk dalam topik awal, yaitu pengertian model inventory probabilistik. Model inventory probabilistik ini sering kita jumpai di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penjualan atau pembelian barang. Karena di mana pengertian model inventory probabilistik itu sendiri adalah model pada sistem inventory yang ditetapkan pada suatu perusahaan dengan permintaan barang yang tidak diketahui dengan pasti tetapi bisa dilakukan suatu pendekatan. Topik selanjutnya yaitu model tinjauan berkelanjutan. Dalam topik ini kita akan membahas dua subtopik, yaitu yang pertama model IOQ terprobabilisasi dan subtopik yang kedua yaitu model IOQ probabilistik. Untuk model IOQ terprobabilisasi, beberapa praktisi telah berusaha untuk mengadaptasi model deterministik untuk mendekati sifat probabilistik permintaan. Periode kritis selama siklus persediaan terjadi antara penempatan dan penerimaan pesanan. Ini adalah periode waktu ketika kekurangan atau kehabisan stok bisa terjadi. Idenya kemudian adalah untuk mempertahankan stok penjaga konstan yang akan membatasi kemungkinan kekurangan. Secara intuitif, lebih rendah probabilitas kekurangan memerlukan stok penyangga yang lebih besar dan sebaliknya. Kita lihat untuk gambar yang saya tampilkan ini menggambarkan hubungan antara buffer stock B dan parameter model IOQ deterministik yang meliputi lead time L, permintaan rata-rata selama lead time mu L, dan IOQ Y. Perhatikan bahwa L adalah lead time efektif. Asumsi utama untuk model yang pertama ini adalah bahwa permintaan persatuan waktu adalah normal dengan min D dan simpangan baku sigma, yaitu N D sigma. Di bawah ini, asumsi ini permintaan selama lead time L juga harus normal dengan sigma L sama dengan DL dan standar simpangan deviasi sigma L sama dengan akar L sigma L kuadrat. Rumus untuk sigma L mengasumsikan bahwa L adalah nilai integer. Ukuran buffer B ditentukan sedemikian sehingga probabilitas kekurangan selama L paling banyak adalah alfa. Biarkan XL menjadi permintaan selama lead time L, lalu P untuk XL lebih dari sama dengan B ditambah mu L kurang dari sama dengan alfa. Menggunakan N 0,1, maka Z akan sama dengan XL kurang mu L per sigma L. Kita dapatkan P untuk Z lebih dari sama dengan B per sigma L akan kurang dari sama dengan alfa. Kita perhatikan gambar yang ditampilkan mendefinisikan parameter K alfa untuk distribusi normal standar sehingga P dalam kurung Z lebih dari sama dengan K alfa akan kurang dari sama dengan alfa. Selanjutnya, model IOQ probabilistik. Fakta bahwa informasi terkait mengenai sifat probabilistik dari permintaan pada awalnya diabaikan hanya untuk revive dengan cara yang benar-benar independen pada tahap perhitungan selanjutnya. Sudah cukup untuk menyangkal optimalitas. Untuk memperbaiki situasi, bagian ini menjanjikan model yang lebih akurat di mana sifat probabilistik permintaan dimasukkan langsung dalam perumusan model. Tentu saja, akurasi yang lebih tinggi datang dengan melakukan perhitungan yang lebih kompleks. Untuk gambar yang ditampilkan saat ini, menggambarkan perubahan khas dalam tingkat persediaan dengan waktu.
Model yang kedua ini didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, permintaan yang tidak terisi selama lead time ditampung. Yang kedua, tidak lebih dari 1 pesanan yang beredar diperbolehkan. Yang ketiga, distribusi permintaan selama lead time tetapi stasioner dengan waktu. Untuk mengembangkan fungsi biaya total per unit waktu, misalkan Fx akan sama dengan PDF permintaan X selama lead time. D sama dengan permintaan yang diharapkan per unit waktu. H sama dengan biaya penyimpangan per unit inventaris per unit waktu. P sama dengan biaya kekurangan per unit inventaris. Dan K sama dengan biaya persiapan sesuai pesanan. Sehingga unsur-unsur fungsi biaya sekarang ditentukan oleh yang pertama, biaya pemasangan, yaitu perkiraan jumlah pesanan persatuan waktu adalah D per Y, sehingga biaya pemasangan persatuan waktu kira-kira KD per Y. Yang kedua, biaya penyimpangan yang diharapkan. Mengingat I adalah tingkat persediaan rata-rata, biaya penyimpanan yang diharapkan per unit waktu adalah HI. Tingkat persediaan rata-rata dihitung sebagai I sama dengan Y tambah E, R kurang X ditambah E, R kurang X per 2, yang sama dengan Y per 2 ditambah R kurang EX. Fungsi biaya total yang dihasilkan persatuan waktu adalah TCU Y R akan sama dengan DK per Y ditambah H kali Y per 2 ditambah R kurang EX ditambah PD per Y integral dari R sampai hingga X kurang R Fx dx. Untuk nilai optimal Y dan R ditentukan dari 2 rumus berikut. Dapat kita lihat, kedua persamaan ini akan menghasilkan 2 persamaan berikut juga. Sehingga nilai optimal dari Y dan R tidak dapat ditentukan dalam bentuk tertutup. Sebuah algoritma iteratif yang dikembangkan oleh Hadley dan Wittin diterapkan pada persamaan yang pertama dan kedua untuk menemukan solusi. Algoritma konvergen pada jumlah iterasi yang terbatas, asalkan ada solusi yang layak. Untuk R yang sama dengan 0, maka persamaan yang pertama dan kedua akan menghasilkan hal yang berikut. Langkah-langkah dari algoritma adalah, langkah yang pertama, di sini saya gunakan langkah 0, gunakan solusi awal Y1 yang sama dengan Y dengan rumus akar 2KD per H dan biarkan R0 sama dengan 0, tetapkan I sama dengan 1 dan lanjutkan ke langkah I selanjutnya. Kemudian langkah yang kedua, di sini saya sebutkan langkah 1, gunakan YI untuk menentukan RI dari persamaan 2. Jika RI mendekati RI kurang 1, berhenti solusi optimalnya adalah Y sama dengan YI dan R sama dengan RI. Jika tidak, gunakan RI dalam persamaan yang pertama untuk menghitung YI, atur I sama dengan I plus 1, dan ulangi langkah I atau langkah yang kedua ini. Selanjutnya, topik model periode tunggal. Simbol-simbol yang digunakan dalam pengembangan model ini antara lain K sama dengan biaya persiapan per pesanan, H sama dengan biaya penyimpanan per unit yang disimpan selama periode tersebut, P sama dengan biaya penalti per unit kekurangan selama periode tersebut, FD itu sama dengan PDF permintaan D selama periode, Y sama dengan jumlah pesanan, dan X sama dengan persediaan yang ada sebelum pesanan dilakukan ditempatkan. Model ini menentukan nilai optimal Y yang meminimalkan jumlah biaya penyimpanan dan kekurangan yang diharapkan. Mengingat optimal Y, kebijakan inventaris meminta pesanan Y kurang X jika X kurang dari Y, jika tidak ada pesanan yang ditempatkan. Dalam metode periode tunggal ini akan dibahas beberapa model lainnya, yaitu model tanpa pengaturan atau sering disebut model penjual berita. Ini berkaitan dengan penimbunan dan penjualan surat kabar dan majalah. Asumsi dari model tersebut adalah, yang pertama, permintaan terjadi seketika pada awal periode, segera setelah pesanan diterima. Yang kedua, tidak ada biaya setup yang dikeluarkan.
Gambar yang kita lihat saat ini menunjukkan posisi persediaan setelah permintaan D dipenuhi. Jika D kurang dari Y, kuantitas Y kurang D ditahan selama periode tersebut. Jika tidak, jumlah kekurangan D kurang Y akan terjadi jika D lebih dari Y. Biaya yang diharapkan untuk periode tersebut disimbolkan dengan E, C, Y yang dinyatakan sebagai E, C, Y sama dengan H integral 0 sampai Y untuk Y kurang D, FD, DD ditambah P integral Y sampai tak hingga untuk D kurang Y, FD, DD. Fungsi ECY dapat ditunjukkan sebagai cembung dalam Y, sehingga memiliki minimum yang unik. Mengambil turunan pertama dari ECY terhadap Y dan menyamakannya dengan 0, kita akan mendapatkan rumus berikut. Yang hasilnya PD kurang dari sama dengan Y yang sama dengan P per P tambah H. Jika permintaan D adalah diskrit, maka fungsi biaya terkait adalah sebagai berikut. Dengan kondisi yang diperlukan untuk optimalitas adalah E, C, Y kurang 1 lebih dari sama dengan ECY dan E, C, Y tambah 1 lebih dari sama dengan EY. Kondisi ini adalah juga cukup karena ECY adalah fungsi cembung. Setelah beberapa manipulasi aljabar, penerapan kondisi ini menghasilkan pertidaksamaan berikut untuk menentukan Y. Selanjutnya, atau yang kedua, menyiapkan model. Dalam hal ini kebijakan SS. Model saat ini berbeda dari yang ada pada bagian yang pertama tadi, di mana biaya setup K dikeluarkan. Dengan menggunakan notasi yang sama, total biaya yang diharapkan per periode adalah sebagai berikut. Dan seperti yang ditunjukkan pada bagian yang pertama tadi, nilai optimum Y harus memenuhi PD kurang dari sama dengan Y yang sama dengan P per PH. Karena K konstan, nilai minimum dari ECY juga harus terjadi pada Y. Pada gambar yang akan ditampilkan nanti, S sama dengan Y dan nilai S lebih dari S. Ditentukan dari persamaan berikut. Asumsikan bahwa X adalah jumlah yang ada sebelum pesanan dilakukan. Berapa banyak yang harus dipesan? Pertanyaan ini dijawab dalam 3 kondisi. Yang pertama, X kurang dari S. Karena X sudah ada, biaya ekivalennya diberikan oleh ECY. Jika jumlah tambahan Y kurang X, Y lebih dari X, dipesan. Biaya terkait yang diberikan Y adalah ECY yang termasuk biaya setup K. Dari gambar, maka kebijakan persediaan optimal dalam hal ini adalah memesan S kurang X unit. Yang kedua, X lebih dari sama dengan S kecil, kurang dari sama dengan S besar. Kita lihat dari gambar, jadi dalam kasus ini tidak menguntungkan untuk memesan karena Y sama dengan X. Yang ketiga, X lebih dari S. Kita perhatikan gambar, kita dapatkan untuk Y lebih dari X, yaitu ECX kurang dari ECY. Kondisi ini menunjukkan bahwa, seperti dalam kasus yang kedua, tidak menguntungkan untuk memesan, karena Y sama dengan X. Sehingga kebijakan inventaris yang optimal sering disebut sebagai kebijakan SS. Sebagai jika X kurang dari S, maka pesan S kurang X. Jika X lebih dari sama dengan S, jangan pesan. Optimalitas kebijakan SS dijamin karena fungsi biaya terkait adalah cembung. Yang ketiga, model multiperiode. Model multiperiode mempertimbangkan nilai uang yang didiskonkan. Jika alfa kurang dari 1 adalah faktor diskon per periode, maka jumlah dolar A yang tersedia N periode dari sekarang memiliki nilai sekarang yaitu dolar alfa pangkat N kali A. Misalkan, situasi persediaan mencangkup N periode dan permintaan yang tidak terpenuhi dapat di backlog. Tepat 1 periode, tentukan FIXI sama dengan keuntungan maksimum yang diharapkan untuk periode I tambah 1 hingga N. Mengingat XI adalah jumlah yang ada sebelum pesanan ditempatkan pada periode I. Dan inilah hasil yang didapatkan dengan menggunakan rumus yang tadi.
Maka nilai optimal Y dapat ditentukan dari kondisi berikut yang juga cukup karena fungsi pendapatan yang diharapkan fx cekung. Untuk nilai DOF Y kurang D per AY ditentukan sebagai berikut. Jika ada beta lebih dari 0, unit lebih di tangan pada awal periode berikutnya, keuntungan untuk periode berikutnya adalah meningkat C beta. Karena ini jauh lebih sedikit yang harus dipesan. Ini berarti bahwa rumus DOF Y kurang D per DOY itu sama dengan C. Kondisi yang diperlukan dengan demikian menjadi sebagai berikut. Sehingga tingkat persediaan optimum Y ditentukan dari rumus berikut. Maka kebijakan persediaan yang optimal untuk setiap periode mengingat tingkat persediaan yang masuk X, dengan demikian diberikan sebagai jika X kurang dari Y, pesan Y kurang X. Jika X lebih dari sama dengan Y, jangan pesan. Berikutnya, pembahasan soal. Permintaan harian untuk suatu barang selama satu periode terjadi secara instan pada awal periode. PDF dari permintaan seragam antara 0 dan 10 unit. Biaya penyimpanan unit item selama periode tersebut adalah $0,50 dan biaya penalti unit karena kehabisan stok adalah $4,50. Biaya tetap sebesar $25 dikeluarkan setiap kali pemesanan dilakukan. Pertanyaannya, tentukan kebijakan persediaan yang optimal untuk item tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama-tama diketahui P sama dengan 4,5 dan H sama dengan 0,5. Untuk menentukan Y, dengan rumus kita pertimbangkan P per P plus H yang sama dengan 4,5 per 4,5 tambah 0,5 yang akan sama dengan 0,9. Juga untuk rumus P, D kurang dari sama dengan Y, yaitu integral dari 0 sampai Y 1 per 10 DD akan sama dengan Y per 10. Jadi S sama dengan Y sama dengan 0,9. Maka fungsi biaya yang diharapkan adalah sebagai berikut. Untuk nilai S ditentukan dengan memecahkan ECS. Mengingat S yang sama dengan 0,9, persamaan sebelumnya berkurang menjadi S kuadrat kurang 18S kurang 19 sama dengan 0. Solusi persamaan ini adalah S sama dengan minus 1 atau S sama dengan 19. Nilai S lebih dari S besar dibuang karena nilai sisanya negatif, yaitu sama dengan negatif 1. S tidak memiliki nilai visible. Seperti yang ditunjukkan dari gambar, kebijakan persediaan yang optimal dalam hal ini meminta untuk tidak memesan barang tersebut. Hasil ini biasanya terjadi ketika fungsi biaya flat atau ketika biaya setup relatif tinggi terhadap biaya model lainnya. Demikianlah sekilas info kali ini. Saya, Michael Yusuf Prang, pamit undur diri. Terima kasih.